Bangun peradaban yang kaya di hadapan Allah. Ini bahasanya bahasa khotbah atau bahasa seminar, Bapak Ibu. Ini bahasa yang cukup tidak mudah untuk diartikan. 1 minggu lalu kita diajar tentang apa, Bapak Ibu? Kekuatan doa. Ternyata doa seringkali diartikan dari sudut pandang kemiskinan. Sehingga ketika berdoa isinya hanya itu sudut pandang kekirian. Padahal doa di dalam renungan kita itu berfungsi sebagai nafas. Istilahnya dalam renungan warta Jumat kita istilahnya sebuah pemeliharaan. Providentia Dei. Jadi pemeliharaan Allah itu dalam segala situasional. Tidak perlu mesti berlimpah, kadang-kadang berkekurangan. Kita yakini sebagai pemeliharaan. Tapi sering doa diartikan dari kacamata kemiskinan. Memasuki bulan Agustus ditetapkan oleh sinode, berarti kita mungkin sudah tahu masuk di dalam bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan tentu akan berkaitan di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Sama. Ketika kita mengartikan kemerdekaan juga hanya dipandang dari segi kemiskinan. Jadi ketika dijajah, itu dipukuli, ditindas, maka setiap karnaval masih dibawa-bawa berdarah-darah, bawa bambu runcing, mengingat kesakitan masa lalu. Padahal penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap perjalanan kehidupan. Bapak Ibu tahu di Bogor ada apa yang terkenal? Kebun raya. Apakah yakin kalau nggak diajari oleh Belanda kita masih punya kebun raya? Hari ini orang berbahasa Jawa sampai S3. Kemana? Ke Leiden. Karena di sana dipelihara buku lontar. Jadi ada dampak-dampak yang tidak harus kita selalu menghujat dan kemarahan ketika kita belajar tentang kemerdekaan. Ternyata penjajahan juga dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa ini. Supaya hari ini kita adalah membangun budaya kekayaan. Di hadapan Allah kita bisa melihat sisi-sisi kekayaan Tuhan yang diberikan bahkan dalam situasi yang sulit. Itulah membangun peradaban kaya di hadapan Tuhan. Kemerdekaan jangan masih selalu diikuti dengan kebencian, kemarahan, dan kerugian, tapi ada banyak pemeliharaan Tuhan. Itulah budaya kekayaan yang harus kita bangun. Nah, kita belajar apa yang dikatakan Lukas hari ini. Yang pertama, kalau kita kaya, biasanya kita mengidentikan menjadi, kalau kita kaya biasanya kita mengidentikan sebagai anak
raja, ya kan? Aku anak raja, kan kaya raja itu. Nah, persoalannya, apakah cukup ketika kita mensyukuri kekayaan? Karena kekayaan itu pun juga bisa menjadi bahaya ketika kita tidak bijaksana mengartikan. Ketika kaya secara materi, tetapi miskin secara rohani, apa yang dilakukan? Maka ada istilah OKB, orang kaya baru. Dulu miskin, gak punya apa-apa, sekarang kaya. Maka beli rumah di mana-mana, rumah semut aja dibeli. Di rumahnya barang-barang ditempeli semua biar tahu bahwa saya kaya. Seringkali orang gak ngerti yang namanya kaya hanya untuk dirinya sendiri. Hari ini sebagai orang kaya, anak raja, tapi ini bukan raja dunia, ini raja surga. Sejauh mana kekayaan kita untuk dipergunakan? Kita akan belajar apa yang dikatakan Lukas. Yang pertama, mari kita akan baca 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah, ini warisan budaya namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur candi mana ini? Betul Borobudur? Oh, candi lah pokoknya kan gitu. Nah, candi itu pertama digunakan untuk apa? Ibadah. Apakah akhirnya candi-candi ini konsentrasi ke ibadah atau untuk rekreasi? Untuk pemasukan, ya kan Bapak Ibu. Jadi yang utama tersingkirkan karena kekayaan secara materi, bukan secara rohani. Tentu saya nggak akan bahas itu persoalan yang tidak mudah. Tetapi itulah yang terjadi. Ketika orang mendapatkan kekayaan atau warisan, maka pertama kali bagaimana mendapatkan untuk segera dibagi. Bukan bicara kontribusi untuk kehidupan. Kadang-kadang dibagi aja untuk dirinya sendiri. Nah, itu warisan dari orang tua. Lapor kepada Yesus untuk membagi, menolong membaginya kan itu. Kan kalau yang membagi Yesus mesti nurut, apalagi dengan doa kan itu. Tetapi orientasi warisan kekayaan ini seringkali sangat dangkal. Apakah warisan orang tua itu mesti tanah? Apakah warisan orang tua mesti rekening di bank? Jangan lupa, apa yang sudah diberikan orang tua, proses hidup, proses pendidikan, bukan hanya pendidikan yang tinggi, tidak diberi pendidikan formal, diberikan pendidikan kehidupan. Tapi orang tua saya itu tidak mendidik dengan baik. Ingat, pendidikan itu netral. Ketika kita bijaksana bisa karena melihat sesuatu yang baik. Tapi kita juga diberi Roh Kudus untuk menyingkirkan yang tidak baik. Seringkali kita hanya mengartikan sesuatu itu mesti instan. Kita langsung menyalahkan kalau orang tua kita mendidik tidak sesuai. Secara psikologis mungkin ada pengalaman traumatis. Apalagi zaman dulu orang tua itu biasa kalau untuk laki-laki dipukul itu biasa. Karena kita pendidikannya maju, ini melanggar hak asasi manusia. Tetapi kekayaan secara rohani Tuhan katakan apa? Ampuni. Itu kan yang dikatakan Yesus.
hari ini. Setiap warisan yang kita terima dari orang tua, dari teman, dari sesama, mari kita lihat dengan mental yang kaya, gitu kan? Temanya mental yang kaya. Karena kita punya kekayaan pengampunan dari Tuhan. Tetapi sering kita suka terpenjara dengan trauma, menyalahkan keluarga, pasangan, orang tua. Tapi kemerdekaan, jangan hanya kemerdekaan secara politis, tapi kemerdekaan secara rohani. Kita dibebaskan dengan mengartikan setiap warisan peninggalan orang tua terlebih Tuhan. Itu menjadi mental kita kaya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah banyak memberikan contoh-contoh tentang pengampunan. Itulah peradaban kaya di hadapan Tuhan yang harus selalu kita bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jagalah karena kaya. Ini orang yang punya banyak gandum tapi versi Indonesia, maka pakai baju batik Bapak Ibu. Nah, itu di tengah-tengah sawahnya yang begitu banyak. Kalau di bacaan kita kan berpikirnya nambah lumbung begitu kan, nambah karyawan. Tapi tidak diberi tambah, karyawannya digaji tidak. Kadang-kadang ketika kita ingin punya kekayaan, yang dipikirkan tuh cuma masuk terus, nggak pernah keluar. Itu yang salah adalah guru matematika. Karena hanya diajar tambah-tambahan terus, nggak pernah berbagi kan itu. Tambah lagi. Kalau kaya tambah lagi. Itulah kekayaan manusia yang seringkali kadang-kadang justru membahayakan. Kekayaan itu malah menjauh dari kehidupan yang berkenan dari Tuhan. Mari saudara, kita dengan semangat kemerdekaan, kita merdekakan jiwa kita dari penindasan mental kaya yang miskin. Jadi keinginan kaya hanya untuk diri sendiri, menambah-nambah. Tetapi hari ini bagaimana kekayaan itu menjadi kekayaan yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan baca bersama 1, 2, dan 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, kita diajak mencari sangu. Nah, tentu agak aneh. Kan Tuhan sudah memberikan pengampunan. Ngapain kita menyiapkan sangu? Sangu yang kita punya adalah sangu untuk mensyukuri setiap yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apapun itu harus kita syukuri. Itu kekayaan rohani yang tidak mudah. Ada cerita Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ada seorang pemilik toko yang kaya. Namanya Sobo. Siapa Bapak Ibu? Wah, Sobo. Dia punya anak yang pertama namanya Soba, ya kan?
Yang kedua, sobu. Oke, yang ketiga, sabu. Sabe. Yang terakhir, ya nggak mungkin toh ya. Sobo bapaknya, anak pertama Saba, Sabu, Sabe, yang terakhir Sabi. Ya, nah. Satu saat dia sudah ada dalam keadaan koma, sedang dalam keadaan koma. Lalu anak-anaknya disuruh kumpul, diabsenlah dari rumah sakit. Saba hadir, lalu Sabu hadir, lalu Sabe hadir, dan yang terakhir Sabi hadir. Marah ini, loh yang jaga toko siapa? Nggak usah, saya nggak jadi mati karena nggak ada yang jaga toko. Nah, artinya kekayaan materi ini jadi penjara. Kok hartanya sendiri, hartanya orang lain aja memenjara kita. Marah ketika ada orang berbagi rezeki. Kok mau-maunya iman-iman. Hari ini saudara, kaya harta yang mana yang akan kita siapkan? Apa hanya sebatas ketika kita masih bisa menggunakan harta itu? Bahkan kekuatan harta yang tidak kita gunakan asa masih memenjara. Kita berpikir hartanya orang lain, kita nggak terima orang lain berbagi harta, padahal kita nggak menggunakan. Itulah dahsyatnya kekuatan kekayaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangun peradaban yang kaya di hadapan Tuhan. Sebuah kekayaan yang akan menjadikan kita mendapatkan kekayaan dari Tuhan yang tidak pernah akan hancur. Jangan sampai kita justru dipelihara cukup puas dengan pemeliharaan Tuhan yang materi. Hari ini kita akan memasuki pemeliharaan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan dosa-dosa kita di dalam perjamuan. Amin.